orang mengerti bahwa kegiatan yang dilakukan aku dan teman-teman aku hari ini bukanlah sebuah publicity stunt, tapi kita sebagai anak muda sadar bahwa generasi muda zaman sekarang kita itu nggak suka digurui dan nggak suka dihakimi. Untuk yang udah tahan tangan, thank you so much. Dan ingat, bukan lagi let's go green, tapi let's go blue. Karena bentar lagi aku akan pergi. Ingin sekali lagi dengar teman-teman bilang let's go blue bareng aku ya. Ya, aku bilang 1, 2, 3, kita let's go blue. 1, 2, 3. Let's go blue. Thank you. Maju. Sorry. Waduh, kok ada yang di belakang sih? Teriakin cinta wawancara. Kita sorry. Jangan dorong. Thank you. Oh ya pada kayak iya. Oke, kasih tahu dia. Starbucks aja. Soalnya daripada rame-rame. Iya, kamu ambil stok sih aja. Udah. Kiri, Bang. Oke, aku pegang or? Cinta hari ini memang ada kesempatan untuk manusia untuk memberikan satu masukan apa sih ke masyarakat karena yang lagi viral banget di Duku Atas alias Sudirman gitu. Yeah. Dirimu Ya. Kan kira-kira baru sebulan yang lalu aku dijadikan komisaris perusahaan PT Mahareksa Energi. Sorry. Mbak, boleh nggak? Itu bukan angle aku. Angle aku di sini. Oke, ulang ya. Kira-kira sebulan yang lalu aku kan dijadikan komisaris PT Mahareksa Energi. Ulang. Aku lagi kecapean. Oke. Kira-kira sebulan yang lalu aku dijadikan komisaris PT Mahareksa Biru Energi. Dan aku rasa walaupun di usia aku yang bisa dibilang masih sangat muda dan satu-satunya perempuan di perusahaan tersebut, aku dipilih karena aku tidak takut untuk bersuara. Mau itu soal isu pendidikan, atau isu kesetaraan gender, atau bahkan isu lingkungan. Dan penting sekali orang mengerti bahwa kegiatan yang dilakukan aku dan teman-teman aku hari ini bukanlah sebuah publicity stunt, tapi kita sebagai anak muda sadar bahwa generasi muda zaman sekarang kita itu nggak suka digurui dan nggak suka dihakimi. Jadi cara terbaik untuk menunjukkan masyarakat bahwa isu lingkungan itu adalah isu yang penting bukan dengan kita menggembar-gembor sebuah fakta atau informasi, tapi dengan aksi yang nyata. Dan sejak menjadi komisaris ini adalah bisa dibilang kegiatan pertamaku. Kenapa kita memilih Sudirman alias daerah di mana sekarang lagi tren yang namanya Citayam Fashion Week? Karena walaupun tren ini memang membuat anak muda bisa mengekspresikan diri mereka melalui flash fashion, dampak negatifnya adalah banyak sekali orang-orang yang tidak disiplin dan membuang sampah sembarangan.
Dan daripada kita melecture anak-anak muda di sini untuk tidak buang sampah sembarangan, kita merasa sebaiknya kita aja yang melakukan. Mudah-mudahan mereka sadar bahwa masa sih sampah mereka aja orang lain yang mengambil gitu. Dan kenapa yang kita pedulikan adalah sampah? Karena Indonesia adalah sekarang salah satu negara di mana tempat pembuangan sampah sudah tidak terkontrol lagi. Sudah terlalu banyak sampah yang berlimpah. Dan mungkin orang-orang tidak sadar bahwa sampah yang berserakan itu bukan hanya membuat lingkungan terlihat jelek, tapi bahkan ada dampaknya kepada udara. Kenapa? Karena dari tempat pembuangan sampah ini ada sebuah substance yang namanya methane yang akhirnya menyebar dari tempat pembuangan sampah ini, dan methane ini akhirnya meracuni udara yang kita hirup. Selain itu juga mengkontaminasi air yang kita konsumsi dan juga gunakan gitu. Jadi sempat belum lama ini aku menceritakan bahwa ada dua hal yang butuh dilakukan di masa depan agar kita bisa mencari solusi dari masalah sampah ini. Pertama, dari masyarakat lebih diedukasi agar mereka tahu bagaimana berperilaku dengan baik dan benar, tapi juga dari sisi perusahaan kita, Biru, kita mempunyai teknologi di mana kita bisa mentransformasikan sampah ini menjadi energi, renewable energy. Jadi ini adalah suatu kolaborasi yang harus dilakukan. Kalau kita disiplin aja tapi tidak ada teknologinya juga tidak cukup karena sampah udah terlalu banyak. Tapi dengan teknologi aja itu juga nggak cukup, karena kalau kita terus membuang sampah sembarangan dan tidak mengkategorikan sampah-sampah yang ada, misalnya sampah organik, non-organik, plastik dan lain-lain, masalah ini akan terus bertambah buruk gitu. Dan kenapa sih kita harus mikirin lingkungan kita dari sekarang? Karena jujur, percaya nggak percaya, dampak buruk dari kerusakan lingkungan kita akan terlihat bukan lagi di masa depan yang jauh, tapi mungkin dalam 5-10 tahun ke depan. Jadi kita sebagai anak muda akan merasakan dampaknya. Dampaknya apa aja? Dengan banjir yang parah setiap tahunnya, bisa-bisa ratusan ribu orang akan harus berpindah dari tempat di mana mereka tinggal sekarang. Dan siapa orang-orang itu? Tentunya rakyat-rakyat yang kurang mampu, karena mereka tinggal di daerah-daerah yang rentan banjir. Kedua, dengan udara yang semakin panas dan hujan yang berkurang, akan ada masalah dengan food supply. Dan siapa lagi yang terdampak? Tentunya semua orang, tapi apalagi rakyat kecil. Dan ini semua masalah-masalah yang kita akan hadapi dalam jangka waktu dekat. Dan kalau kita tidak merubah cara kita hidup dari sekarang, akan terlambat untuk kita bisa mereverse efek dari kerusakan lingkungan ini. Jadi ini sebenarnya hari ini eventnya adalah acara yang sangat kecil, hanya untuk menunjukkan masyarakat bahwa hey, kita anak muda peduli loh, masa kalian enggak. Tapi kedepannya aku dan tim aku, kita punya rencana besar untuk kalau bisa mengunjungi berbagai SMA dan universitas di sekeliling Indonesia untuk membuat event-event yang interaktif dan tentunya enjoyable untuk anak muda ikut berpartisipasi, tapi juga mengajarkan mereka hal-hal yang penting tentang lingkungan dan juga bagaimana mereka harus berperilaku biar dari usia muda mereka udah mempunyai kepedulian gitu. Karena awareness soal isu lingkungan aja di Indonesia kalau nggak salah masih kurang dari 20% dari total masyarakat. Dan kita harus ingat bahwa kesadaran tidak selalu berarti kepedulian. Nah, bagaimana kita menanamkan kepedulian itu dalam masyarakat kita? Dan itulah misi kita. Senang sekali zaman sekarang, walaupun tentunya kita harus selalu respect dengan orang-orang yang udah mempunyai lebih banyak pengalaman dari kita, orang-orang yang lebih tua daripada kita, orang-orang di atas kita. Senang sekali anak muda sekarang juga diberikan kepercayaan untuk juga bisa memimpin dalam berbagai aspek gitu. Jadi dalam perusahaan Biru ini ya memang kita sebagai anak muda semua usianya umur 20-an gitu, kita berusaha melihat bagaimana anak muda berpikir zaman sekarang dan
mengerti bagaimana kita bisa membuat mereka peduli soal isu ini, karena it's a very serious issue. Mungkin banyak sekali anak muda hanya memikirkan jangka pendek, oh aku mau membuat bisnis, biarinlah pakai plastik sekali pakai, atau biarinlah sampahnya berserakan, yang penting profitnya tinggi. Tapi mereka nggak berpikir bahwa lama-lama kalau efek-efek negatif yang tadi aku udah mention terjadi, tidak akan ada lagi orang yang bisa misalnya membeli produk mereka atau berkunjung ke tempat di mana mereka berbisnis. You know, there's gonna be a chain reaction, dan mungkin dengan waktu yang sangat singkat yang aku punya sekarang, apa yang aku jelaskan masih sangat surface level, masih sangat ya intinya aja. Mudah-mudahan kedepannya dengan berbagai aktivasi dan event-event yang akan dibuat oleh aku dan teman-temanku, konsep-konsep ini akan menjadi lebih jelas lagi dan dimengerti semua orang. Cinta, hari ini kan memang lagi viral juga. Tadi juga memang antusiasnya juga banyak sekali karena Cinta membagikan Kaos. gitu kan, dan akhirnya feedbacknya banyak sekali masyarakat yang sekitaran sini untuk ngambilin sampah. Iya, iya. Seperti apa sih antusias mereka terhadap kepedulian ini? Kalau ini hanya sekedar bagian kecil. Terus aku bingung sih pertanyaannya apa. Karena tanggapan dirimu kan, karena maksudnya Cinta kan membagikan kaos, terus dia memberikan Oke, ya. sampah-sampah Oke. itu gitu kan. Untuk sekarang aku ngerti mungkin bahwa orang-orang di daerah-daerah seperti ini masih memerlukan insentif agar memungut sampah. Itu nggak apa-apa. Mudah-mudahan dari apa yang mereka lihat hari ini, mereka sadar memungut sampah adalah suatu hal yang mereka harusnya selalu lakukan ya. Tapi kedepannya lagi-lagi aku harap masyarakat, apalagi generasi muda, bisa berpikir jauh, dalam arti kita tentunya ingin dipandang secara positif dan dengan baik oleh orang-orang di berbagai negara, di negara manapun. Dan untuk menunjukkan bahwa negara kita memang negara yang indah, kita harus menjaga lingkungan negara kita. Dan bagaimana kita bisa bangga kalau apa yang orang-orang lihat, mau itu di foto, di video, adalah sampah yang berserakan di mana-mana. Jadi aku harap di masa depan tidak lagi insentif yang dibutuhkan agar melakukan hal-hal seperti ini, tapi karena mereka memang mempunyai kepedulian yang tinggi dan memang cinta negara mereka, Indonesia gitu. Hari ini sendiri dirimu memang nggak nyobain untuk fashion show di jalan karena kan lagi viral. Seperti apa sih pandangan dirimu, karena keviralan ini kan Cinta bisa lihat sendiri banyak masyarakat yang datang untuk menonton secara langsung gitu kan. Aku tipe orang yang yang nggak terlalu peduli mengikuti trend yang ada. Bukan berarti aku nggak pernah ngikutin ya, tapi nggak harus selalu ngikutin gitu. Dan kebetulan aku mempunyai mixed feeling soal Citayam Fashion Week, karena dalam satu sisi aku merasa sangat senang bahwa anak muda nggak takut untuk mengekspresikan diri mereka lewat pakaian mereka. Tapi kontranya adalah banyak teman-teman aku di industri fashion merasa bahwa seharusnya yang disorot oleh media nasional maupun internasional bukanlah hanya Citayam Fashion Week, karena Indonesia kan memiliki banyak sekali desainer-desainer fashion yang sangat hebat, bahkan yang karya-karyanya sudah digunakan public figure dunia gitu. Jadi sedih sekali kalau sampai di berita internasional mereka tidak sadar bahwa sebenarnya fashion Indonesia ada sangat beragam gitu. Ada street fashion tentu, tapi tentunya high fashion pun banyak sekali desainer yang karya-karyanya tuh luar biasa gitu. I don't think so, karena yang aku kurang setuju juga adalah mereka tidak memikirkan bahwa mereka menyebabkan banyak macet. Dan tentunya dengan kemacetan banyak dampak-dampak negatif lainnya. Jadi penting sekali kita mengajarkan kedisiplinan gitu. Aku rasa sering sekali di negara kita sesuatu yang viral itu nggak pernah lama viralnya. Jadi mungkin ini adalah suatu hal yang memang hanya akan booming untuk sebulan, 1 bulan, setelah itu akan ada tren baru. Karena aku merasa anak muda tuh cepet bosen. So I don't know, aku nggak bisa prediksi. To be honest, aku kurang ngikutin
trend ini sih. Tapi yang aku harapkan adalah kedepannya walaupun trend ini akan berlanjut, teman-teman bisa disiplin dan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, thank you.